Kotoran, gesekan tubuh di pohon, dan jejak kaki sebagai petunjuk kuat keberadaan gajah liar. Gajah selalu melintasi jalur yang sama dalam jangka waktu tertentu untuk mencari makan. Tujuh sama anaknya. Siang itu di kawasan Gajah Kecamatan Payabakom, Kabupaten Aceh Utara. Di sana, betapa kawanan binatang bertubuh besar dan bergading ini menjadi sangat bergantung hidup kepada belas kasihan manusia. Kaki-kaki yang kokoh, sedangkan sorot matanya tampak redup seakan kehilangan semangat hidup, keperkasaan sebagai makhluk gagah yang sering berkeliaran bebas di hutan belantara sirna. Namun hutan yang semakin sempit dan nafsu serakah manusia yang terus-menerus memburu untuk dijual gadingnya membuat gajah-gajah harus menanggung konsekuensinya. Oke para pemirsa, di mana saja Anda berada saat ini, saya sedang berada di lokasi kebun warga masyarakat yang diobrak-abrik oleh satwa liar yaitu gajah. Di sini bisa kita lihat beberapa tanaman warga diobrak-abrik, nanti sebentar lagi bakal kami menampakkan ke lokasi. Dan lokasi ini bertepatan di kawasan Alubateng, Dusun Tanjung Lipat, Desa Perpuk, Kecamatan Payabakom, Kabupaten Aceh Utara. Sebagaimana dapat kami informasikan para pemirsa, saat ini di sini lebih sekitar diperkirakan ada puluhan ekor gajah liar melakukan kerjanya setiap malam bersama warga mengobrak-abrik kebun milik para petani di sini. Untuk laporan selengkapnya kita lihat ke lokasi. Perbatasan Aceh Utara dan Aceh Tengah memang menjadi tempat yang aman bagi gajah. Di belantara liar Sumatera, kawanan gajah lain yang masih hidup liar di hutan, kini menghadapi ancaman kepunahan yang sangat serius. Sebuah laporan dari para pekebun beberapa bulan silam menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Hanya dalam beberapa rentang waktu, gajah liar telah dibantai oleh para pemburu di kawasan tersebut. Ketemu kemana lagi, hutan nggak ada lagi di sini. Jadi ini sekarang dia lagi turun ke kebun masyarakat. Jadi semua pisang-pisang, durian yang tanaman-tanaman yang kita tanam di sini udah habis semua lah. Bisa kita bilang kayak gitu. Karena dia lama di sini, hampir 1 bulan. Habis itu hilang 1 bulan, masuk lagi. Itu dampak dari Bangkai gajah ditinggalkan di tengah hutan. Gading gajah diambil dan pemburunya masih belum tertangkap. Gunung Salak Kabupaten Aceh Utara menjadi saksi keganasan pemburu gajah. Berbagai alat mereka gunakan, mulai dari yang tradisional seperti jerat hingga senapan rakitan untuk mendapatkan buruan. Buruan mereka bukan sekadar gading gajah namun juga harimau dan satwa lainnya yang dilindungi. Untuk melihat kehidupan gajah liar di Aceh Utara, belum lengkap jika tak mengunjungi kawasan Langkahan dan Payabakom. Untuk tembus ke sana, jalan terjal dan licin harus dilewati. Asal tahu saja, kawasan hutan tersebut terletak di sepanjang perbatasan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kawasan itu meliputi ekosistem hutan dengan luas daratan mencapai ratusan ribu hektar. Berbagai macam satwa langka hidup di kawasan tersebut. Selain gajah, harimau Sumatera, dan berbagai primata langka lainnya seperti siamang juga hidup di sini. Ironisnya, kawasan ini luput dari pantauan polisi hutan. Juga bukan aneh lagi jika kawanan gajah kerap merusak lahan pertanian milik petani. Menjelang sampai di kawasan itu, seorang petani melaporkan keberadaan sekelompok gajah yang melintas kawasan kebun dan merusak kebun mereka. Keputusan mengejar kawanan gajah yang keluar dari kawasan itu menjadi pilihan. Tak sulit bagi para anggota kami untuk mencari jejak gajah liar.
Beberapa kotoran gajah, gesekan tubuh di pohon dan jejak kaki di tanah memberi petunjuk kuat keberadaan gajah-gajah liar. Hanya beberapa ratus meter dari kebun warga, tanda-tanda gajah ditemukan. Dilihat dari kotorannya, 30 ekor gajah baru saja melintas di sana. 1 ekor gajah besar dan seekor gajah kecil diidentifikasi. Di lokasi yang sama juga ditemukan jejak beberapa ekor gajah lain yang baru beberapa jam berlalu. Gajah memang selalu melintasi jalur yang sama dalam jangka waktu tertentu untuk mencari makan. Kebiasaan itulah yang menyebabkan mereka sangat mudah ditemukan oleh para pemburu. Lazimnya, gajah melintas secara berkelompok yang setiap kelompok terdiri dari seekor induk dan anak-anaknya atau juga dengan gajah lain. Namun ada juga yang hidup menyendiri. Gajah soliter, namanya. Ia sering disebut gajah nunggal, yang sangat agresif dan berbahaya. Sudah berjam-jam berjalan untuk melihat keberadaan gajah yang oleh masyarakat setempat sering juga disebut putro emerah. Jejak baru pun ditemukan, tapak kaki, pohon yang rusak dan juga pohon-pohon berkayu keras yang menjadi tempat gajah menggaruk badannya. Harapan sempat timbul dengan penemuan beberapa jejak baru ini. Namun hingga logistik, air minum habis, gajah belum juga terlihat. Matahari ketika itu kian condong ke barat. Tanda, perjalanan harus diteruskan. Namun selama berjalan sosok gajah belum juga menghalangi pandangan. Malam telah tiba, perjalanan pun dihentikan. Bahaya di tengah hutan pada malam hari menjadi alasan untuk tak melanjutkan perjalanan.